bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Amalia, Bu, surat izinnya sudah ada di meja. Baik, anak-anak, ilmu itu dari Allah. Maka supaya Allah menurunkan ilmu kepada kita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kemudian kita akan membaca Al-Quran bersama-sama. Kita membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberikan ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita membaca surah Al-Mujadalah, kemudian Ibu akan bertanya, kemarin siapa yang di akhir bulan Ramadan membayar zakatnya sendiri? Saya, Bu. Ya? Saya menyerahkan zakat saya sendiri. Nah, setelah menyerahkan zakat sendiri, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa senang karena zakat saya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Wah, kita beri tepuk tangan. Nah, langkah pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu pertama, Ibu akan menjelaskan tentang materi zakat terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Kemudian Ibu memberikan lembar kerja atau lembar soal yang harus kalian jawab dan didiskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan satu-satu hasil diskusi kalian. Nah, kemudian kita akan memberikan kesimpulan atau merumuskan kesimpulan dari hasil pertemuan kita. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Kalian harus mendengarkan dan memahami agar kalian bisa mendapatkan informasi atau pembelajaran lebih teliti. Nah, kemudian anak-anak, lihat gambar ini, kemudian amati. Di antara kalian, siapa yang mau berpendapat tentang gambar ini? Saya, Bu. Kita? Menurut saya ini adalah salah satu bahan pokok yang bisa dizakatkan. Wah, beri tepuk tangan. Setelah gambar tadi, sekarang gambar ini. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Pada gambar ini seharusnya ada pengaturan zakat agar tidak terjadi perebutan. Baik, beri tepuk tangan. Kemudian gambar yang ketiga. Pada gambar ini sudah diamati, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Menurut saya gambar ini fakir miskin yang berhak menerima zakat. Beri tepuk tangannya. Baik anak-anak, sekarang materi kita adalah tentang zakat. Yang pertama kita akan mengenal pengertian zakat terlebih dahulu. Zakat adalah kadar tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan dengan syariat tertentu sesuai dengan fikih Islam. Dan kemudian zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Nah, pengertian zakat fitrah ini
jiwa seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Dan zakat fitrah itu berupa makanan pokok, berupa bahan pokok lainnya, seperti bisa berupa anggur, bisa berupa kurma, kismis, gandum, dan jagung dan lain sebagainya yang menjadi mata pencaharian atau bahan-bahan makanan pokok. Dan di Indonesia ini kan kita menggunakan beras, jadi zakat fitrah berupa beras. Dan zakat fitrah landasannya di dalam Al-Quran banyak sekali, tapi Ibu mengambil di Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah salah satu landasan zakat fitrah di dalam Al-Quran. Nah, waktu pembayaran zakat itu ada yang diperbolehkan, ada waktu-waktu yang diwajibkan, ada waktu-waktu yang disunahkan, ada waktu-waktu yang makruh, bahkan ada yang diharamkan. Kalau diperbolehkan itu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Kalau yang diwajibkan itu dari terbenamnya matahari penghabisan di bulan Ramadan atau akhir di bulan Ramadan. Kemudian disunahkan itu yang paling baik, yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Id. Tapi kan pengaturannya nanti kesulitan, jadi yang bagus yaitu pada waktu akhir bulan Ramadan. Kemudian yang dimakruhkan itu yaitu setelah sholat Id sebelum terbenamnya matahari, itu masih diperbolehkan tapi makruh hukumnya. Tapi yang haram yaitu setelah sholat Id dan sudah terbenam matahari atau sudah sholat maghrib di hari raya Idul Fitri sudah diharamkan. Kemudian syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah atau syarat-syarat orang-orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah, yaitu yang pertama beragama Islam, kemudian dilaksanakan di akhir bulan Ramadan atau sesudah terbenamnya matahari sesuai yang dijelaskan tadi. Kemudian memiliki kelebihan harta untuk makanan dirinya dan keluarga. Otomatis punya beras kan, kalau nggak punya beras nggak mungkin bisa berzakat. Kemudian rukun zakat fitrah, yang pertama harus niat. Saya niat untuk zakat fitrah untuk diri saya sendiri atau untuk keluarga atau mewakili yang lainnya, itu harus diniatkan. Kemudian ada muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat.
kadarnya, kalau zakat fitrah kan 2,5 kilogram atau 1 sok setiap jiwa. Kalau zakat mal itu tergantung sedikit banyaknya harta yang dimiliki. Contoh, punya emas itu zakatnya berapa, punya perak zakatnya berapa, punya pertanian hasil taninya itu zakatnya nanti berapa, ada perhitungannya sendiri. Kita akan belajar di pertemuan depan. Kemudian waktu pelaksanaannya, kalau zakat fitrah kan sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu ada yang setiap tahun dan ada yang setiap panen. Jadi harta zakat mal ini ada perhitungannya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Yang pertama, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah bisa disebutkan fakir. Fakir itu apa? Yang punya penghasilan sama sekali. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Yang ketiga amil. Apa itu amil? Petugas mengumpul zakat dan mendistribusi. Yang keempat mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Diharapkan sudah masuk Islam. Lalu budak? Menembus diri untuk merdeka. Gharib? Berhutang-hutang menyambung hidup. Sabilillah? Perang fisik membela agama Islam. Terakhir Ibnu Sabil, kehabisan bekal. Baik. Kemudian setelah mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, mari kita saksikan bagaimana praktek zakat fitrah. Akan disaksikan. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video ini, inilah akhir dari materi kita. Selanjutnya adalah diskusi. Kalian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 3 anak. Ini kan sudah 3, masing-masing 3. Kemudian saya akan memberikan lembar kerja soal, kemudian kalian diskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Lalu salah satu di antara kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian nanti ibu akan panggil kalian sesuai nomor urut kalian. Semisal ibu manggil nomor 1, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari hasil jawaban nomor 1. Kemudian bergilir, kemudian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Baik, yang mendapatkan nomor 1 silakan maju ke depan. Dan kemudian presentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok kalian. Baik, Rizky, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Menurut saya, kesadaran mengeluarkan zakat itu penting karena dengan berzakat akan membersihkan harta dan jiwa. Kemudian Salma, Menurut saya zakat itu penting karena zakat akan menumbuhkan sifat berbakti dan hati semua muslim. baik, kemudian Mawang. Menurut saya, orang yang sadar akan zakat itu penting karena dengan berzakat orang muslim menjadi tahu bahwa harta yang kita miliki bukan hanya milik kita, tapi di dalam harta kita ada orang lain. Terakhir Ari. Menurut saya berzakat dapat mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang bersyukur atas harta yang kita miliki. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kelompok 2, kelompok 1 silakan duduk kembali. Kelompok 2 yang mendapatkan angka nomor urut
Tuhan akan kita bersabar, harus bersabar. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan melihat, Tuhan akan melihat. Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan video ini, pertanyaannya adalah, sudahkah zakat kita sampai kepada mereka? Sudahkah harta kita sudah membantu mereka, meringankan beban mereka? Ingatlah, zakat itu tidak akan mengurangi harta kita, tapi zakat akan membuat harta kita berlimpah ruah dan menjadi berkah. Kemudian, coba kita bayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan tidak berzakat, belum berzakat, maka kita akan mendapat dosa